Lanjut lagi, ada satu orang namanya Edi Junaidi. Saya nggak pernah punya masalah apapun dengan Edi Junaidi. Saya nggak pernah punya masalah apa-apa. Saya bahkan nggak kenal dia siapa. One day saya di-tag di postingannya orang dan saya nggak tahu orang ini siapa. Pokoknya dia ngeposting, tapi yang diomongkan waktu itu saya setuju bahwa grup MAP sekarang banyak nyarkas dan segala macam. Banyak isinya banyak sampah yang cuma menyenangkan justifikasi ego untuk menghina seseorang, dan saya setuju itu. Dan somehow ternyata orang ini pemain P dan segala macam, ya saya nggak tahu itu kan, saya nggak main P, saya nggak kenal dengan komunitasnya. Dan si Edi Junaidi ini nggak ada angin nggak ada hujan ngetek saya dan ngata-ngatain PO owner lah, ngata-ngatain segala macem, ngatain saya SJW, sakit jiwa, stres, ngatain saya gila, ngatain segala macem. Dan saya wales aja gitu, saya jawabin dengan it takes two to tango kan, kamu ngehe, aku bisa jauh lebih ngehe dari kamu. Anyway, dia nuduh-nuduh saya sebagai PO owner dan segala macem. PO owner ya, bukan pioner ya. Terus one day ada di postingannya Wisnu atau siapa ya, saya lupa satu hal. Dia bilang bahwa mendingan di capture aja semua bukti digital, jejak digital orang-orang yang main ponzi biar bisa dipakai buat senjata. Saya komen juga. Dan waktu itu si Edi Junaidi komen tuh. Si Edi Junaidi komen dan saya jawab di postingannya Edi Junaidi, komennya Edi Junaidi bahwa iya sih, saya pengen tahu Pietro Harmonia Nation tuh main apa, belain apa dia. Saya kalau kepengen tahu dia diserangin, kadang diserang Pi, kadang diserang Questnet, kadang diserang Eco Racing, kadang diserang apa lagi, macam-macam gitu. Saya pengen tahu buktinya. Dan waktu itu si Edi Junaidi bilang, oh iya, nggak main ya, karena kamu waktu itu di-tag di postingannya si Widi kalau nggak salah gitu. Jadi aku kira kamu juga main pioner juga gitu. Dalam arti ketika dia ngomong kayak gitu, asumsi saya adalah oke, dia nyadar bahwa tuduhan dia selama ke saya salah gitu. Tapi dia lanjut ngomong bahwa soalnya situ juga sih ngatain saya. Ya waktu itu saya sempat it takes two to tango kan, dia sempat ngata-ngatain saya stres, SJW, sakit jiwa segala macem. Terus saya bilang di ejakulasi dini gitu. Dan kayaknya itu kena di dia, itu kena. Mungkin ejakulasi dini beneran, nggak tahu. Karena kalau nggak kan dibilang gitu nggak tersinggung. Oke, anyway, dia sempat nulis bahwa kamu juga ngatain saya ejakulasi dini dan segala macem. Saya cuma mikir gitu, maksudnya kamu saya bilang ejakulasi dini, kamu terparah tersinggung segala macam. Lah semua kata-katamu ke saya yang bilang goblok, yang bilang sakit jiwa, yang bilang stres, itu terus kamu nggak masukin hitungan gitu. Itu kamu kira kamu nggak nyakiti perasaan saya juga atau gimana gitu. Dan saya nggak akan bilang ada ejakulasi dini kalau kamu nggak mulai duluan, bro. Jadi ketika waktu itu dia bilang, oh ya udah aku kira kamu berteman sama ini soalnya kamu ditekin terus. Waktu dia nggak usah menyebut saya bang deh, saya nggak tahu deh. Oke, saya kira udah waras dia, saya kira udah oke lah, masalah selesai ya. Walaupun dia nggak minta maaf habis ngata-ngatain saya, ya sudah lah, saya sering kali digituin kok. Walaupun dikata-katain, tapi di kemudian hari saya bisa ngomong-ngomong enak dengan orang itu kalau misalnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Saya kira udah waras gitu. Sampai one day saya sempat kirim voice note ke seseorang menjelaskan, karena waktu itu saya melihat bahwa kondisinya udah gak sehat. Saya kirim voice note ke seseorang menjelaskan kenapa sih saya kayak gini di MAP dan segala macamnya, dan mungkin orang itu nangkep apa yang saya maksud gitu. Dan voice note saya itu kayaknya dikirim ke beberapa moderator atau admin katanya, dan salah satunya ada si Edi Junaidi ini. Dia ngasih nomor telepon ke saya, katanya mau diskusi gitu. Saya sih ngelihat karena dia enggak, itu kejadiannya sebelum ya. Saya lupa timelinenya lah. Pokoknya setelah saya ngasih voice note kayak gitu, si Edi Junaidi mau diskusi sama saya. Tetapi sebelum kita sempat diskusi, Edi Junaidi itu ngejawab saya di satu postingan. Dia bilang dengan marah-marah sih menurut saya ya. Dia bilang, biar aku ajari kau tentang bahayanya ponzi. Saya sudah tahu bang. Biar aku ajari kau tentang bahayanya ponzi, tentang gimana orang yang ketipu pupuk dan segala macamnya. Dan saya bilang, kalau kamu tetap mau bahas cuma masalah itu, nggak ada poin ngomong sama saya gitu. Karena saya sudah tahu, kalian nggak perlu bilang bahayanya ponzi ke saya sudah tahu.
Kalian nggak perlu ngajarin saya tentang pupuk dan penghemat bensin segala macam. Saya nggak pakai. Kalau saya percaya saya akan pakai kok. Tapi saya nggak pakai karena saya nggak percaya. Dan jadi kalau kamu cuma mau bahas mengenai pupuknya nggak bekerja, mengenai ponsi bahayanya apa, jangan sama saya gitu. Ajarin aja ke orang lain gitu. Dan soalnya ketika si Edi minta telepon, saya nggak melihat poinnya apa karena dia ngomong hal yang saya udah tahu gitu. Justru kalian yang nggak pernah nangkep poin saya dari dulu. That's why ya. Oke, mungkin timelinenya kebalik ya waktu itu. Saya lupa. Terus saya mikir ya, oke, masalah saya sama Edi Junaidi udah selesai loh. Tapi ternyata di beberapa kesempatan lain masih ngata-ngatain saya loh, orang ini ngata-ngatain saya SJW pembela polisi loh. Kan wow, lucu. Dan ini kejadian sudah 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya masih mintain bukti, Pak Edi. Saya minta bukti ya, sampai sekarang please kamu dan nuduh saya macam-macam loh. Mulai dari nuduh saya pioner, terus ngatain saya mau ngajarin saya mengenai pupuk di eco racing, eco farming segala macem, terus sampai ngatain saya SJW pembela ponsi. Nuduh loh ya. Saya minta buktinya dong, satu aja. Ini udah 3 bulan loh Pak. 3 bulan. Masa sih tinggal di browsing aja. Kan kelihatan histori saya nggak pernah ngapus komen kok. Saya nggak pernah ngapus komen, saya nggak pernah ngapus postingan. That's why kenapa uploadan saya mengenai VTube di YouTube saya masih ada, karena saya nggak pernah ngapus. Gitu. Cari dong Pak, please. Jadi cowok yang gentle. Cowok itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia omong. Jadi kalau kamu udah nuduh-nuduh dan punya bukti, kasih buktinya. Kalau nggak punya bukti, berarti kamu udah nuduh orang dan itu salah. Tahu yang cowok lakukan? Minta maaf Pak. Itu cowok. Gitu. Jadi oke, itu masalah saya dengan Edi Junaidi. Nah, ada satu kejadian di mana akhirnya saya tanya sama Edi Junaidi. Dan gaya tanya saya persis seperti gaya tanya saya ke beberapa orang dan ke Edi yang sebelumnya. Saya tanya dengan nada yang sama, dengan tulisan yang sama. Dan kali ini Edi jawabnya baik-baik gitu loh. Terus saya bilang lah, kalau orang tanya dijawab baik-baik. Kayak gini kan enak gitu. Semua akhirnya dapat pengetahuan, semua dapat edukasi gitu. Terus tahu nggak Edi jawab apa? Ya kalau situ tanyanya baik-baik, saya jawab baik-baik. Maksudnya. Terus saya bilang, Pak, tolong dibaca lagi sih. Kapan saya pernah nanya nggak baik-baik? Saya selalu tanya baik-baik kepada kalian. Kepada siapapun di grup MAP, saya selalu tanya baik-baik. Kalian aja yang ke-trigger karena asumsi kalian sendiri. Terus ngata-ngatain. Mulai barbarnya keluar. Mulai goblok dan idiotnya keluar. Dan mulai ngata-ngatainnya keluar, Pak Edi. Lupa. Situ ngatain saya goblok, situ ngatain saya SJW, ngatain saya oon, sakit jiwa. Lupa. Itu konteksnya saya lagi diem loh, nggak tahu apa-apa. Saya cuma di-tag di postingan orang. Dan ini kamu lakukan. Dan sampai terakhir pun kamu masih komen. Makanya saya bilang, aku kira udah berubah, ternyata begonya masih ada. Dan mungkin waktu itu kamu udah sadar ya. Makanya terus nggak bales gitu loh. Kalau kamu masih marah sama saya, emosi kan pasti bales kata-kata itu. Tapi ya itu, maksudnya setelah kamu ngata-ngatain orang, setelah kamu menuduh orang, setelah kamu menggiring opini ke orang, dan akhirnya banyak orang juga nyerang saya gara-gara yang kamu lakukan, you do nothing, seakan-akan kayak nggak terjadi apa-apa. Gitu. Dan tahu istilah untuk itu apa? Pengecut istilahnya. Habis melakukan sesuatu, tahu salah, terus diem aja, gak bertindak kayak gak tahu apa-apa. Sorry to say, kebenaran yang pahit nih, yaitu pengecut. Oke, dan lucunya si Edi ini ada yang belain loh, ada yang belain Edi. Tahu nggak alasan belainnya apa? Karena namanya sama dengan nama kakaknya. Jadi orang di satu diskusi terbuka, orang membela satu orang lain bukan karena argumennya, bukan karena penjelasannya, bukan karena nalarnya, tapi hanya karena dia punya nama yang sama dengan kakaknya. Dan itu dibela. I mean, wow. Itu kalau saya nggak tahu dia pernah ngikut ajang debat beneran nggak sih, pernah ikut ajang diskusi nggak sih? Itu adalah pembelaan paling konyol, itu argumen yang paling tolol yang bisa diungkapkan seseorang bahwa orang itu nggak bersalah. Kenapa? Ya karena nama dia sama kayak nama kakak saya. Gitu. Ya mungkin berhasil sih di Batman dan Superman karena nama mamanya sama-sama Martha, mereka baikan. Tapi in real life kamu belain orang hanya karena orang itu punya nama yang sama dengan kakakmu.
asli otak saya berontak gitu loh, ngerti nggak sih? Oke, sebenarnya ada dua orang yang bikin saya waktu itu masih punya harapan sama MAP. Yang pertama adalah Ishak Anthony dan yang kedua adalah moderator Vince TJ.